Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG berhasil menguat 0,4%, ditutup di atas 6.000 lagi di level 6.011,46. Candlenya ya small white body candle lah ya. Terus ya inside bar pattern, terus hitungannya sih ini bisa dibilang ini kasih kasih apa ya? Kasih harapan lah ya. Kasih sinyal positif untuk minggu depan. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan lanjut rebound ya. Kalau kita lihat polanya ya berhasil naik ke atas 6.065 ini bagus sekali. Dan area resisten di sekitaran tetap ya. Sebelumnya itu di sekitaran 6200 6300-an dulu lah. Area-area itu resisten. Mudah-mudahan minggu depan IHSG-nya rebound, dan mudah-mudahan hari ini kan hari ini minggu ini long weekend ya, Jumat Sabtu Minggu, mudah-mudahan sih nggak ada sesuatu yang menggemparkan. Oke lah, kita langsung lihat aja hasil explore dari AFL Akum. Masih Telkom yang ada di urutan pertama paling atas, masih di range sideways, dan masih ya hitungannya bertahan paling nggak terlalu di bawah garis moving average-nya lah ya, di kisaran garis moving average-nya. White and see dulu sih, saya pilihnya ini si Telkom. Coba lihat yang lain dulu deh. Boga juga skip dulu. Film, wih tutupan 500 cuy. Wih, tutupan atas dia. Ya sudah lah ya. Pasang aja trailing stopnya buat yang punya barang di bawah 480 gitu, nggak apa-apa. Terus Java ini bagus sih. Hari ini ditutup di atas 2000 lagi setelah kemarin itu yang ngeselin pakai turun dan auto reject. Sempet auto reject bawah ya. Terus rebound. Dan ya ini sebenarnya turunnya area 1900-an ini area beli sih. Waktu pullback itu eh nggak apa-apa juga, misalnya mau cicil beli kayak gitu nggak apa-apa. Dan ini ada peluang lanjut ke 2100 mudah-mudahan sih. Kita coba lihat intraday-nya hourly gimana. 15, kita lihat besok lah ya. Masih bagus, ini simpen dulu aja yang punya ya. Indofood Indofood ini bagus, disimpan dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar ke 7 ribuan ya. Terus Isat Isat masih sama lah, tunggu naik ke atas 6800 aja ya. Next INPC, kalau lihat candlenya sih besok mudah-mudahan naik ke atas 174. Bagus kalau naik ke atas 174. Kalau mau beli buy break 174, cut loss di bawah 155 lumayan sih. Itu. Woodnya kita lihat besok coba. Hari ini kan menguat nih volumenya, tapi kok kecil ya. Coba kita lihat besok aja ya. Senin maksudnya, besok libur. LPPF membal sih ya. Lihat Senin lah. MCAS masih higher low. Naikin aja trailing stopnya buat yang punya barang ya. Di bawah low hari ini itu boleh. 4790 kan hari ini tutup di atas 5000 tuh. Jadi ya hitungannya kalau berhasil bertahan di atas 5000 sih bagus. Amor ini juga menarik sih. Mudah-mudahan lanjut ya. SKRN, coba Amor. Nah, ya perkiraan area resistennya di sekitar 3400-an lah. Kalau naik lagi ya 3400, 3460. SKRN 890-an, 900 perkiraan resistennya. SMP, nah ini menarik, tadi sempat diajakin beli ya. Bukan SMP ding, itu LSIP yang tadi. sorry. SMP mantul ya dari ya, ini area support bekas resisten ya, 486 490 lah, mantul. Terus ya resisten terdekat di sekitar 530. Heal belum dapat ide. Bina ini kalau naik ke atas
1625 sih menarik ya. Tuh, bagus sih. Naik ke atas 1625 bagus. Dan ya area resisten kalau berhasil naik ke atas 1620-an ya sekitar 1700-1770-an lah. Petro, saya wait and see dulu aja. Ini apa? Doit. Nah, ini Doit. Ntar ya. Doit ini menarik, tapi saya pilih tunggu rebound ya. Ini di area moving average, tes area moving average, terus candlenya sih inside bar pattern ya kalau kita lihat 2 candle terakhir. Tapi range-nya kan cukup lebar tuh. Coba kita lihat di hourly-nya. Nah, di hourly-nya itu ini 404 menarik, 15 menit gimana? Nah ya coba kita lihat hari Senin ya, naik ke atas 404, mau beli lagi gitu nggak apa-apa sih. Kalau kita zoom out lah, mana ya, nah zoom out ya, ini sih menarik ya. Kalau berhasil rebound naik ke atas 400 lagi menarik, kalau enggak ya udah biarin dulu aja. Karena ini sih si doitnya koreksi sekitar ya 30-an 38%-an lah, belum ada setengahnya. Tapi kalau rebound dari setelah koreksi 30% sih bagus, masih bagus berarti. DMMX seperti yang kita bahas kemarin, saya zoom dulu, naik ke atas 426 itu bagus, mau dibeli nggak apa-apa, hati-hati volumenya aja. Tapi ya area resisten di sekitar 460-an dulu lah ya, 468, 496 lah, sekitar itu. Ini TPIA pasang aja trailing stop di bawah 10975 karena ya hari ini candlenya beberapa hari ini sideways lah di 10975, atasnya 11325. Kalau naik ke atas 11325 ya lanjut naik lagi, masih bisa di keep. Yang punya barang pasang aja langsung auto order sell atau trailing stop di bawah 10975 ya. Kayu tar dulu, bull, aduh jalan turun bullnya. Ini apa? BBKP tadi udah di mention ya waktu market lagi jalan sore-sore di sesi 2. BBKP-nya ngelanjutin rebound, kemarin juga dibahas ya kalau nggak salah. Coba ya. Ini ada sinyal bullish divergent, terus ini break area neckline-nya ya ini. Dia sideways sebentar dan lanjut naik. Bagus, area resisten di sekitar ini loh. Pertama ya, 555, 545 ya, 550-an lah kalau kita bulet-buletin. Kisaran itu udah deket sih. Kalau berhasil ke atas 550, nextnya perkiraan resisten di sekitar 590, 600-an. Itu UNTR sih nggak apa-apa, di hold aja ya, hold dulu aja, simpan dulu nggak apa-apa, beli ini nggak apa-apa. Cut loss di bawah 21050, resisten di sekitar 23400, 23725. Tbik-nya ini kok bikin galau ya, tapi ini sih bertahan. Coba kita lihat hourly-nya. Oke, rasanya ini menarik sih kalau besok ternyata Senin maksudnya naik ke atas 2100 ya. Ya udah, buy if break 2100, tebik, cut loss di bawah 2000 aja. Resisten di 2250, 2280. Tebik. Kalau nggak naik ke atas 200 biarin aja, malah kalau nggak naik jadi nggak enak. Harusnya sih kondisi kayak gini lebih cepet naiknya ya. Kalau nggak naik justru malah nggak enak soalnya. Tower hold dulu nggak apa-apa karena nggak tutup di bawah 1000 berapa ini, 1080. KLBF ya mantul deket-deket area 1500, beli sih nggak apa-apa ya, mesti sabar sih tapi di hold aja nggak apa-apa, beli simpen gitu nggak apa-apa. Kalau KLBF XL masih sama lah ya strateginya seperti kemarin. Buy if break 2120 aja, cut loss di bawah 2040, resisten 2250, 2270 dulu. XL tulis lagi aja biar nggak lupa.
Next, Aces hitungannya sih ya sejak Maret ini masih cenderung sideways lah. Masih sama sih. Saya lebih pilih bertahan dulu aja deket-deket 1600 kali. Gampang-gampangnya sih kalau kita lihat area-area ini ya, ini kan si candlenya masih cenderung di bawah moving average ya. Jadi tungguin aja, pertama diem di atas moving average dulu. Biasanya sih nggak langsung lari kok. Kalau malah justru kalau misalnya langsung lari gitu, eh, baliknya juga cepet. Kita lihat aja ntar ya. Area resisten sementara di 1700-an. Jadi saya sih ngarepnya diem-diem dulu aja di 1600-an gini. Nanti entah itu bikin pola-pola seperti apa, baru dipikirin strategi tradingnya. Kalau sekarang ini dipantengin dulu. Kalau misalnya mau beli cicil-cicil nggak apa-apa, asal pasang cut loss di bawah 1500. Kalau turun ke bawah 1500, buang dulu aja, nanti dipikirin lagi strateginya atau cari yang lain. SRTG Saratoga sih kalau rebound bagus ya, coba cari yang lain lah. Volumenya ini yang agak nggak enak. Sido ini juga mesti sabar. LPKR tar lihat lain dulu. Nah ini Antam saya suka sih. Kalau kita lihat di hourly lah. Nah Fraktal sih di 4480 449 ya, sempat ke break tadi. Jadi begini, kalau kita lihat time frame di intraday-nya ya 15 menit sempat belok nih. Oh sorry, saya urut dari yang daily aja ceritanya. Jadi sejak ya Februari lah ya, menjelang akhir itu kan turun lagi tuh, setelah rebound dari awal Februari, rebound menjelang akhir Februari pullback ya, turun lagi. Kemudian di Maret awal-awal Maret lah ya, tanggal berapa ini ya, awal-awal Maret saya ganti template dulu. Nah kayak gini, awal-awal Maret itu dia bikin sinyal ini ya, swing ke dari yang low di 10 Maret dan low yang di 24-25 Maret itu ada sinyal bullish divergent. Nah ini RSI-nya bikin higher low, harganya bikin lower low. Ini sinyal bullish divergent. Dan ini bagus kalau nggak ada swing low lagi, paling enggak sampai sekarang ya, sampai penutupan di minggu ini, karena ya hari ini hari Kamis, hari terakhir di minggu ini, candlenya bikin higher low, dan low di hari Rabu kemarin di 4460 itu jadi higher low sementara ini bagus sih. Terus kita geser ke time frame intraday-nya. Nah di intraday ini tadi ada sempat belok ya. Ini kalau kita lihat perjalanan historical harganya dari awal Maret, enggak sih 29 maksudnya, turun kan, terus cenderung di bawah garis moving average, kemudian belok nih, mulai berada di atas moving average, dan tadi dan ini jam berapa tadi ya, jam 11-an lah ya, jam 10-an itu dia mulai nyebrang ke atas moving average lagi, terus sideways nih di atas moving average. Ini bagus. Gampang-gampangan sih saya lihatnya gini sih ya, sideways di atas moving average, terus ini kotak-kotak kecil hijau, kotak-kotak kecil saya ini hijau-hijau semua nih, terus sideways. Gampang-gampang yang belum punya barang, Senin buy break 4500 aja lah, buat yang nyopet-nyopet cut loss di bawah 4440. Resisten sekitar 4700-an dulu, kurang lebih kayak gitu si inkonya. Lihat hari Senin ya, ini sih cakep sih, swingnya saya suka, tapi nggak bisa berharap target yang begitu banyak dulu. Ambil aja 4690, 4690, 4700 itu bisa, rasanya sih masih masuk akal ya. 4680, 4650 gitu rasanya masih masuk akal untuk jadiin area target. Kurang lebih kayak gitu infonya. Era ini juga menarik. Saya balik ke sini lagi. Nah, kalau kita lihat dari Februari sampai sekarang kan ya bergerak di
bearish channel lah ya. Ini channelnya mengarah ke bawah. Terus ini juga area support 480 490 ya, meskipun channelnya ini bisa dibilang masih channel jangka pendek sih ya. Terus kalau Senin naik ke atas 525 itu bagus, menarik. Dan ya anggaplah ini masih di dalam bearish channel, jadi targetnya anggaplah nggak bisa nggak ambil banyak-banyak dulu lah. Kita geser ke intraday. Di intradaynya kira-kira kemarin berapa ya, saya lupa loh, kemarin kan udah ngitung ya. Naik rebound 50% dari swing terakhirnya itu di 526 536 ya, 520 530-an lah ya. Itu area-area yang paling masuk akal untuk jadikan target kalau misalnya mau beli era. Cut loss-nya ya di bawah 480 lah. Next, ini Wika kita coba lihat akumnya. Akumnya sih masih merah ya, tapi kecil-kecil. Candlenya juga masih di bawah moving average, hourly-nya juga belum belok. Tunggu belok dulu aja lah ya. Kalau misalnya besok Senin itu ada lari gitu naik, palingan tes area 1640-an dulu, baru entah itu diem atau koreksi-koreksi dikit kayak gitu. Kalau misalnya naik ke atas 1585. Next, Pewon coba lihat Senin aja ya. Kalau misalnya punya barang sih nggak apa-apa di hold selama nggak ke bawah 525. Crash ini mulai menarik lagi nih, hari ini naik lagi tapi volumenya kok kecil ya. Ntar coba lihat hourly kayak apa. Akumnya ini belum jadi bullish, tapi paling nggak udah ada nunjukin perubahan perilaku lah ya, dari yang sebelumnya bearish. Sekarang ini beberapa hari belakangan ini jadi cenderung sideways gitu. Nah, ganti yang ini kan lagi sideways nih, jadi selama nggak ke bawah 580-an lagi sih aman harusnya ya. Terus kalau misalnya mau beli, gini aja strateginya. Ini bentar. Nah, buy break 640, cut loss di bawah 580 itu lumayan sih. Coba ya. Ya, lumayan loh. Jadi lihat hari Senin dulu aja, siapa tahu dapat sesuatu yang dapat dijadikan strategi trading. Nah, ini Medco nih. Medco si oilnya ada rebound nggak? Coba kita lihat oil ya. Like crude oil. Oke, oilnya sih sideways di sini. Ini semoga sih ada rebound ya. Kalau ternyata, coba zoom out dulu lah. Ini sih area support untuk jangka pendek paling enggak. area 58-an ini area support ya. Selama enggak bertahan di bawah 58 lagi sih masih aman oilnya. Jadi coba kita lirik dulu si Medco, nanti si Elsa ya. Medco. Nah, ini akumnya juga 3 hari berturut-turut ini ada akumulasi dari big player. Tapi ini untuk trading jangka pendek aja. Medco buy break 590, cut loss di bawah 555. Resisten di sekitar 635 640 lah ya. Itu ada ruang sekitar berapa persen? 7%-an. Cut loss-nya agak banyak kayaknya nih. Ya, di atas 6% nanti jatuhnya ya, 1:1 lah. Diatur ya. Tapi waspada dulu di area ini nih. 615 untuk si Medco. Next, hoki. Oke, hoki ini juga cukup menarik ya. Ini area support. Mantul dari area support si hokinya. Hoki mantul dari area support 23. Ini setelah stock split ya harganya, jadi nggak sesuai fraksi, ada yang nggak sesuai fraksi di yang
ya bulan-bulan apa ini Januari gitu. Ini kursor saya hilang. Nah, di 230-an ini area support dan mantul. Jadi besok buat hoki nih boleh buy break 248 lah buat cari pantulan-pantulannya ya. Terus area resisten di sekitar ini dulu aja, 266. 270. Coba kita lihat hourly. Ini ada sesuatu yang bisa dijadikan strategi trading dengan risiko yang lebih kecil. Nah, jadi kayak gini ya. Cut lossnya di bawah 242 aja lah. Gak perlu banyak-banyak. Waspada dulu di 260 ya. 260 waspada dulu lah. Ini berapa persen ya ke sini? 4% lumayan lah. Coba berarti ini saya geser aja. Resistannya 20, 260, 266. Oke, hoki. Next KF. Udah 21 menit nggak berasa. Tar dulu ya KF. BNGA. Saya perlu zoom out dulu. Zoom out. Saya pengen lihat swingnya. Coba ya, kita perhatiin pelan-pelan perjalanan harga dia. Dari sini ini kan apa ini? Ini kan sempat ada high nih. High di 2018 bulan apa itu Januari ya. Kemudian bikin nge-swing lagi, ini lower high jatuhnya. Nah, kayak gitulah ya kira-kira. Terus ini dia udah koreksi berapa? Coba kita lihat. Ini sempat jadi, ini kan turun nih, jadi support, ini jadi resisten, ini jadi support. Area ini masih jadi support. Kita tandain ya, area ini masih jadi support dan masih direspon beberapa kali jadi area yang cukup penting. Ini jadi resisten, di breakout, jadi support, jadi resisten, dan area ini cukup lebar jadi support ya, 900-800an. Kemudian atasnya lagi coba kita teliti lagi. Ini sempat ada harga berbalik di area ini, berarti sempat ada resisten di sini. Area itulah 1100-an ya. 1100-an. Dan sempat beberapa kali direspon jadi support dan resisten di sini. Artinya area ini juga cukup bisa diperhatikan lah ya. Bawahnya lagi kita tandain dulu lah. Ini area yang belok-belok gini berarti sempat jadi area resisten kayak gini nih. Kalau nggak ada resisten nggak mungkin dia belok soalnya. Nah, ini juga jadi support di sini. Ini jadi support, masih direspon jadi support. Sekarang, nah sampai di area harga sekarang. Oke, jadi si BNGA ini jadi besok bisa menarik kalau berhasil naik ke 1045 ya. Karena area ini tadi kan beberapa kali sempat direspon area 1030-an tuh. Beberapa kali sempat direspon jadi support dan resisten, tapi waspada dulu di area ini. 1080 1100-an lah. Jadi gitu. Ruangnya sih nggak gitu banyak tapi cukup menarik. 4%-an. Coba kita lihat hourly. Kita lihat hari Senin aja ada sesuatu yang bisa dimanfaatin nggak buat memperkecil resiko. Kalau pakai kayak gini, nah ini bisa jadikan strategi trading. Buy break 1035 misalnya kayak gitu ya. BNGA cut loss cukup di bawah 1020 aja. Area resisten tadi kok lupa. Ini loh 1080-an dulu. Jadi ada ruang sekitar berapa tuh? 4%. Diperhatiin ya. Kalau lanjut naik aja, kalau Senin lanjut naik aja dibeli, kalau enggak ya udah biarin. Truk ini kalau misalnya punya barang, jagain trailing stop di bawah 208. PNBS saya wait and see dulu. Silonya naik cuy.
Ini sih area resisten ya, masuk area resisten nih 5600-an. Nah, ini area-area resisten tuh 5500, 5600 itu area resisten. Emyor masih jalan turun, aduh. GJTL, wait and see dulu ya. Wih, MPPA-nya cuy, mantap. Ini beberapa hari yang lalu ya di video juga dibahas kalau naik ke atas ini 236 kan bagus tuh. Ya udah beli. Beli terus area resisten pertama di sekitar 276 288 dan hari ini tutup di atasnya. Artinya ya bagus. Pasang aja trailing stop itu tadi sempat 300 enggak sempat ya. Trailing stopnya di bawah berapa ya? 290. Coba kita lihat garis-garis ungu ini di berapa? 284. Kalau ini 278. Oke, berarti balik lagi ke sini. Nah, kalau masuk lagi ke area 280-an, turun ke bawah 280 lah. Kabur dulu sih nggak apa-apa. Next ya, Aisyah rebound sih hitungannya. Aisyahnya rebound dari area support 274. Selama nggak turun lagi ke bawah 274 270-an lah, 268 ini ada peluang rebound dan tes area. Mungkin ini turunin dikit ya, 300 sekian. Nih tutup di berapa ini? 318. Nah, kira-kira sih di situ ya. Tapi kalau ternyata turun bawah 286 ya sudah, wait and see-nya ditambah lagi waktunya. MLPL. Ini area resistennya di sekitar, wih, ini loh, area 115-an ini udah deket ya. Mudah-mudahan sih lanjut karena masih oke sih, trennya masih oke. Kalau kita ukur gampang-gampangan lah, ada angka 126, mudah-mudahan ya 126 134, mudah-mudahan ke sana. Mudah-mudahan lancar ke sana. Next OPMS, ini yang punya barang pasang trailing stop di bawah 645. Saya agak kurang suka volumenya aja sih. Tapi kalau naik ke atas 690 juga bagus. BABP wait and see dulu lah ya. Sochi wait and see dulu. Oke lah. Ada beberapa tadi yang menarik. Hoki menarik, Medco menarik. Oh ya, Elsa-nya tadi belum ya. Ada Medco, ada Elsa. Akumnya sih yang lebih bagus sih Medco ya. Jadi kenapa Medco yang dipilih? Karena akumnya ini malah masih cenderung merah-merah nih 2 hari berturut-turut ini. Oke, terus apalagi tadi ya, Excel masih bisa dipantau tuh, Tbik juga menarik. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di BNGA tuh jangan lupa juga. Dah, sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Happy long weekend, stay safe, tetap jaga kesehatan dan bye bye.